12.410, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup luas dan cukup berpengaruh di kancah dunia. Asia Tenggara dipilah dalam dua kelompok, yakni Asia Tenggara Daratan, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Asia Tenggara Maritim, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Menurut Aji Thohir, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mempunyai sikap sosial dan kepercayaan yang beragam. Secara sosial, budaya penduduk di kawasan ini lebih mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, kenyataan realitas sosial, budaya dan keyakinan yang berkembang di dalamnya menunjukkan keberagaman dan heterogen. Islam di negara-negara Asia Tenggara sangat diperhitungkan karena jumlah kuantitasnya hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, penduduknya baik mayoritas ataupun minoritas memeluk agama Islam. Misalnya, Islam menjadi agama resmi negara Federasi Malaysia, Kerajaan Brunei Darussalam, negara Indonesia yaitu sekitar 90% menganut agama Islam. Warga Muslim di Asia Tenggara diperkirakan jumlah mereka adalah kurang lebih mencapai 240,62 juta jiwa. Atas dasar tersebut, pantas jika dikatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara dapat dikatakan sangat luas. Jika dianalogikan itu dari Islam tentang dari kawasan Afrika Barat Daya sampai Afrika Selatan, yang jumlah muslimnya terbesar. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sebagai besar jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Kemudian kita akan membahas tentang teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan di kalangan para ahli. Perdebatan ini menurut Aziumardi Azra berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal-muasal Islam yang berkembang di wilayah Asia Tenggara, pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan sebenarnya Islam mulai datang ke Nusantara. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Gujarat dan Malabar. Teori ini ditemukan oleh Bijnapel, Snodhurst, dan Malkuth. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah berimigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Kedua, teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari Bengal, kini Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh Kern, Winters, Bose, Flynn, Gonda, Crick, and Hall. Teori Bengal didasarkan pada teori nisan. Menurut mereka, model dan bentuk nisan yang mirip, bentuk dan gayanya di Bruas. Pusat kerajaan kuno Melayu di Perak, Semenanjung Malaya. Teori ketiga, Islam datang dari Persia. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan tradisi dan budaya Persia dan Syiah yang masuk ke Nusantara. Seperti halnya dalam model upacara keagamaan seperti tabut di Minangkabau, metode pembelajaran pembacaan Al-Quran seperti metode Baghdadiyah, istilah-istilah bazar, mulut Fatimah, dan sebagainya. Teori keempat, Islam datang dari Arab. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford di Singkong Syekh Muhammad Nauqid Atos dengan memperhatikan bukti-bukti, yakni aktivitas perdagangan meneruskan catatan Cina yang menyatakan orang Arab dan Persia mempunyai pertempatan di Kanton pada 300 Masehi. Lalu, siapakah yang menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara? Aziumardi Azra mempertimbangkan 3 teori. Yang pertama, teori dai. Penyebaran Islam adalah para guru dan penyebar profesional ialah para dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam.
Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis sekitar 1350, Sejarah Melayu ditulis sekitar 1350, dan Hikayat Mahawangsa ditulis setelah 1630. Kedua, teori pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang. Mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam, kebanyakan dikemukakan oleh sarjana barat. Menurut mereka, para pedagang Muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang Muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap. Ketiga, teori Sufi. Seraya mempertimbangkan kecilnya kemungkinan bahwa para pedagang memainkan peran terpenting dalam penyebaran Islam, A.H. Jones menyatakan bahwa para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan Nusantara ini. Menurutnya, banyak sumber-sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke wilayah ini dengan guru-guru pengembara dan karakteristik sufi yang kental. Para sufi ini telah berhasil mengislamkan jumlah besar penduduk Nusantara sejak abad ke-13. Faktor utama keberhasilan para guru sufi adalah kemasan yang atraktif, khususnya dengan pada kemampuannya dalam menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Lalu, kapan masuknya Islam ke Nusantara? Dalam hal ini, Aziumardi Azra mengatakan kemungkinan besar Islam sudah diperkenalkan dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah. Sebagaimana dikemukakan Arnold dan dipegani banyak sejarah Indonesia dan Malaysia, tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Karena itu, proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16. Menurut Ukatijani Rasasmita, proses masuknya Islam ke Nusantara yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Pada taraf pemulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim, yaitu Arab, Persia, dan India, turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mulia-mulia dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Dan karenanya, anak-anak Muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara, banyak yang masuk Islam. Bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Berkembang selanjutnya, mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya. Kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya, timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat
atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungganten, Barawijaya dengan Putri Kampah yang mempunyai keturunan Raden Patah, yaitu Raja pertama Demak, dan lain-lain. Ketiga, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putra-putri bangsawan setempat dengan tasawuf bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi, mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia, pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Keempat, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Kelima, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mempresentasikan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukannya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Keenam, saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam. Keenam, saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu agar masuk Islam. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Sebelum memulai pembahasan, agaknya perlu dibedakan antara tren kedatangan Islam, penetrasi penyebaran Islam, dan Islamisasi. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu tertulis, batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Kedatangan Islam di suatu tempat tertentu tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah menganut agama Islam. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia,
India, dan masyarakat pribumi. Masuknya Islam ke berbagai wilayah Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Kondisi wilayah-wilayah Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi budaya yang berbeda-beda. Misalnya, pada paruh kedua abad ke-13, para penguasa Sumatera Utara, yaitu sekarang Aceh, sudah menganut Islam. Pada saat yang sama, hegemoni politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja beragama Syiwa dan Buddha, seperti Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi seperti diyakini oleh Arnold. Ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab di pesisir pantai Sumatera. Koloni-koloni Arab Muslim sudah ada di barat Laut Sumatera, yaitu Barus, daerah penghasil kapur Barus terkenal sejak 674 Masehi. Pendapatnya ini didasarkan pada cerita perjalanan para pengembara yang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Catatan Cina juga menyebutnya bahwa di masa dinasti Tang, tepatnya abad ke-9 dan ke-10 Masehi, orang-orang Tasi sudah ada di Kanton, Kanfu, dan Sumatera. Tasi adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Namun A.H. Jones meyakini bahwa kecil kemungkinan para pedagang itu berhasil mengislamkan jumlah penduduk yang besar dan signifikan. Karena itu, ia berpendapat bahwa adalah para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan ini. Para sufi berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Asia Tenggara setidaknya sejak abad ke-13, sehingga pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Hal ini disebabkan oleh karena para sufi tersebut menyampaikan Islam dengan cara yang menarik, antara lain dengan menekankan kontinuitas antara budaya dan praktik keagamaan lokal. Kemudian yang terakhir kita akan membahas watak dan karakteristik Islam Asia Tenggara. Beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik menjadi jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu, Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran dan pengembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran kekuatan militer. Penting dicatat, penyebaran Islam di Asia Tenggara yang dinamai seperti itu pada gilirannya memunculkan konsekuensi yang dibahaskan Aziumardi Azra sebagai Islam Asia Tenggara yang lebih lunak, lebih jinak, lebih toleran, atau bahkan akomodatif. Akomodatif terhadap kepercayaan, praktek keagamaan, tradisi, dan budaya lokal. Islam di Asia Tenggara memberikan contoh yang baik bagaimana sebuah agama dapat berkembang dalam masyarakat yang plural dan multi-etnis. Di tengah-tengah perbedaan itu, Islam di Asia Tenggara mengadopsi budaya lokal untuk memperkaya khasanah pengalaman keislaman. Islam yang menjadi agama mayoritas di 3 wilayah utama, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, menjadi faktor penting dalam proses sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Begitu besar pengaruhnya yang dibawa Islam terhadap penganutnya, sehingga agama ini seringkali memasuki ruang publik yang tidak terbatas. Sebagai way of pada berbagai lini kehidupan Islam, tampil dalam wajah yang toleran, damai, dan modern. Meski demikian, juga tidak sepenuhnya sepi dari reaksi-reaksi yang berbau kekerasan, khususnya ketika berhadapan dengan negara yang penganut agama lainnya yang menganggap tidak toleran. Sementara di beberapa wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand,
Myanmar, dan Kamboja, di mana Muslim berada pada posisi minoritas, mereka berjuang dengan keberagamaan bentuk dan tantangan yang dihadapinya untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya. Keadaan tersebut menampakkan variasi wajah dan dinamika Islam yang muncul sebagai akibat dari respon atau kondisi sosial dan politik masing-masing negara di kawasan ini. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.